Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Rima. Waalaikumsalam Bu Feria. Gimana Bu Rima kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Iya Feria nih, sehat? Alhamdulillah Bu Rima. Bu Rima, ini saya mau minta waktu dari Bu Rima, kira-kira bisa nggak Bu Rima? Oh bisa. Hari ini saya tidak ada jam. Hari ini jam MGMP, hari MGMP. Jadi saya free untuk jam mengajar. Oke, Alhamdulillah. Jadi gini, hari ini saya tuh mau ada kegiatan praktek coaching dengan Ibu Weni. Nah, kemudian saya ini mau minta tolong Bu Rima untuk bisa mengamati kegiatan coaching saya. Kemudian juga Oke, mungkin memberi masukan-masukan terhadap apa yang nanti Bu Rima temukan terhadap kegiatan coaching saya. baik. Hmm. Eh, Kira-kira rubrik penilaiannya apa aja ya Bu ya? Kalau kegiatan coaching itu Bu Rima eh, ada tiga ya Bu Rima ya. Jadi yang pertama itu ada kehadiran penuh. Kemudian yang kedua ada mendengarkan secara aktif. Kemudian Oke. yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Rima. Oke. Dari Hmm, ketiga itu nggak mungkin tiga-tiganya kan ya Bu ya yang mau iya, diobservasi. Kira-kira iya Bu. bagian yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Em, Mungkin dari ketiga kompetensi coaching tersebut, yang paling saya ingin kembangkan itu mendengarkan aktif, Bu Rima. Jadi Oh, saya minta baik. tolong ya, nanti Bu Rima bisa stressing di bagian itu dan mungkin bisa mengamati bagaimana saya mendengarkan secara aktif tentang permasalahan dari Bu Weni. Oke, baik Bu Fe. Kira-kira ingin dinilai di bagian ini Mhm. tujuannya gimana Bu? Tujuannya ya Bu ya, saya berharap saya nanti mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang diceritakan oleh Bu Eni itu dengan menemukan kata kuncinya, Bu Rima. Jadi Oh, bagaimana saya gitu. menemukan kata kunci dengan tepat, Bu Rima? Oke, baik. Oke, Eh, apakah mungkin saya sudah bisa menghadirkan Bu Eni di sini, Bu Rima? boleh Bu Ferry ya? Oke, baik. Assalamualaikum, Bu Eni. Bu Eni, mohon izin, belum diaktifkan mikrofonnya. Waalaikumsalam Ibu Feria. Masya Allah, Bu Eni, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Feria. Oke, baik. Eh, Bu Eni, gimana? Eh, saya dengar informasinya kemarin Bu Eni ingin bertemu dengan saya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu, Bu Eni? Betul Bu Feria, sebenarnya saya ingin ada yang ingin diceritakan. Kira-kira Bu Ya. Feria bersedia mendengarkan cerita saya? Oh, tentu saja Bu Eni, kebetulan ini saya juga sedang tidak ada jam mengajar. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol ya Bu Eni terkait dengan permasalahan Ibu. Silahkan Bu Eni. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Feria, selama beberapa hari ini saya mendapatkan informasi dari guru piket mengenai salah satu murid saya yang datang selalu saja terlambat ke sekolah. Iya, oke baik Bu Eni. Jadi ini permasalahannya terkait dengan murid yang sering terlambat. Apakah murid ini adalah murid perwalian Bu Eni? Iya, betul Bu Feria, perwalian saya. Oke, baik. Bu Eni, sebagai informasi, boleh saya tahu anak ini sudah terlambat berapa kali selama 1 bulan ini, Bu Eni? Kira-kira dalam sebulan ini saja sudah 10 kali Bu Feria terlambatnya.
Oh, 1 bulan sudah 10 kali ya Bu Eni ya, cukup banyak Bu Eni. Lalu kira-kira Bu Eni, apa yang menyebabkan anak ini sering terlambat Bu Eni sampai 10 kali nih Bu kira-kira? Berdasarkan alasannya, siswa ini sering terlambat karena kesiangan saat bangun pagi, dikarenakan mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah hingga larut Ya, malam. oh gitu. Jadi eh, anak ini terlambat karena dia mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Baik Bu Eni, ini jika boleh saya tahu, apakah permasalahan ini juga dialami oleh anak-anak yang lain, Bu? Selain dengan anak ini, karena alasannya adalah mengerjakan tugas ya, Bu Eni. Iya, eh, saya rasa tidak ada masalah dengan murid lain mengenai keterlambatan ini, Bu Feria. Hanya murid ini saja. Oh, nah, jadi tidak dialami oleh siswa yang lain, hanya siswa ini saja ya, Bu Eni ya. Oke, Iya. baik Bu Eni. Selanjutnya nih, saya mau tanya, kira-kira Bu Eni, menurut Ibu, apa hal yang bisa membuat anak ini tidak terlambat lagi, Bu Eni? Menurut saya, siswa ini sebaiknya mengatur manajemen dirinya dengan lebih baik lagi, khususnya manajemen waktu, agar dia bisa lebih menghargai waktu, agar kejadian keterlambatan ini tidak menjadi kebiasaan yang akhirnya dianggap biasa oleh murid ini. Oke, jadi saya garis bawahi Bu Eni. Jadi menurut Bu Eni, penting dari murid ini untuk melakukan manajemen diri ya Bu Eni ya. Sehingga itu mungkin datangnya dari nilai-nilai di dirinya sendiri ya Bu ya. Iya, Bu Oke, Feria. baik. Bu Eni, kemudian, nah ini sebagai wali kelas nih Bu Eni, apa hal-hal yang Ibu lakukan terhadap permasalahan anak ini, Bu Eni? Sebagai wali kelas, saya sudah Ya, menindaklanjuti kejadian keterlambatan ini, dimulai ya. dengan pemanggilan siswa itu sendiri, orang tuanya, hingga melibatkan guru BK sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah keterlambatan ini. Baik, baik Bu Eni. Ini jika boleh saya dapatkan informasi, Bu Eni, ini Bu Eni sudah berapa kali melakukan pemanggilan terhadap anak ini, dan apa yang Ibu harapkan dari pertemuan Ibu dengan orang tua anak ini, Bu Eni? Saya sudah melakukan pemanggilan orang tua dan pembinaan siswa ini kurang lebih sudah 4 kali. Yang saya Baik, harapkan ada efek jerah dan ada bantuan pemantauan dari orang tua. Karena di pagi hari lingkungan keluarga yang paling berperan. baik, baik. Jadi Ibu berharap ada pemantauan langsung ya Bu, ada keterlibatan langsung dari orang tua terkait penanggulangan maupun pencegahan dari permasalahan ini ya Bu Eni ya. Oke, Betul. baik Bu Eni, ini sudah saya garis bawahi. Tadi yang pertama, Bu Eni menyebutkan adanya manajemen diri, kemudian yang kedua adanya keterlibatan dari orang tua ya Bu terhadap penanganan anak khususnya ketika anak ini posisinya di rumah ya Bu Eni ya. Iya. Ya, baik. Selanjutnya nih Bu Eni, kira-kira ada metode yang mungkin lebih efektif lagi yang Ibu rasa dapat dilakukan terhadap penanganan anak ini Bu? Menurut saya, metode lain yang juga efektif adalah dengan menggunakan metode restitusi. Sebab Baik. dengan metode restitusi ini, siswa bisa lebih terbuka dan jujur akan perilaku yang dia lakukan saat itu. Terbuka dan jujur ya, Bu. Oke, baik Bu ini saya rasa ini
perencanaan yang sudah sangat teratur sekali terkait pemecahan dari masalah anak ibu. Nah ini mungkin Ibu bisa menyimpulkan nih dari langkah awalnya tadi apa dulu ya Bu ya terkait dengan pembinaan atau penanganan permasalahan anak ini Bu. Dimulai dari kegiatan apa aja tadi Bu yang pertama? Yang pertama, agar anak ini lebih mengatur manajemen dirinya, terutama dengan manajemen waktu. Lalu yang kedua adalah keterlibatan orang tua dalam pemecahan keterlambatan siswa ini. Baik. Yang ketiga adalah menggunakan metode restitusi. Karena dengan begitu siswa bisa lebih terbuka dan jujur kepada kita. Baik Bu, ini betul ya Bu ya. Jadi sangat luar biasa ini apa yang sudah Ibu sampaikan gitu. Saya mencatat 3 hal penting dari solusi permasalahan yang sudah Ibu temukan nih Bu ya dari hasil coaching kita. Jadi Ibu sudah stressing pada masalah manajemen diri, kemudian yang kedua adanya pemantauan yang lebih spesifik lagi, yang lebih khusus lagi dari orang tua. Kemudian yang ketiga juga Ibu menekankan pada penggunaan segitiga restitusi di mana kita akan menyadarkan anak tentang nilai-nilai dari dirinya gitu ya Bu ya, supaya lebih terbuka dan jujur terhadap dirinya. Nah Bu Weni, ini terkait dengan langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan, ini apa komitmen Ibu terhadap langkah-langkah ini Bu? Komitmen saya adalah dapat menumbuhkan kesadaran pada diri siswa agar lebih menghargai waktu dan lebih baik dalam memanajemen dirinya. Oke, baik Bu Weni. Wah, saya rasa ini proses coaching kita ini sudah berhasil. Saya sangat berharap dan saya sangat mendukung apa yang Ibu laksanakan. Semoga semua berjalan dengan baik dan lancar dan tentu saja dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap anak ini. Terima kasih Bu Weni sudah bersama saya. Terima kasih Bu Feria sudah mendengarkan dan memberikan penguatan atas cerita yang saya sampaikan. Baik Bu Weni. Assalamualaikum Bu Weni. Waalaikumsalam Bu Feria. Baik, Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam Bu Feria. Ya Bu Rima, ini saya sudah selesai melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Weni. Nah, ini apa yang bisa Ibu sampaikan kepada saya Bu Rima? Baik Bu Feria, dari coaching yang tadi sudah dilakukan, indikator ketercapaian yang sudah disampaikan tadi sebelum kita coaching, Bu Feria coaching, kira-kira seberapa ketercapaiannya jika penilaiannya 1 sampai 10? Wah, ini saya harus menilai sendiri ya Bu ya. Baik, kalau menurut saya mungkin di angka 8 ya Bu Rima ya. Saya masih harus banyak belajar, namun terkait dengan kompetensi yang ingin saya tekankan yaitu mendengarkan aktif. Tadi saya sudah berhasil menemukan kata-kata kunci yang disampaikan oleh Bu Weni terkait pemecahan masalah anak terlambat, Bu. Jadi di situ ada manajemen diri, kemudian juga disebutkan pemantauan dari orang tua, kemudian yang ketiga juga adanya segitiga restitusi, Bu Rima. Di situ yang saya stressing ada 3 kata kunci ya, Bu Rima. Baik, kira-kira nih dari hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan, mungkin kelanjutannya dari mendengarkan aktif ya Bu, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, kemudian pertanyaan yang bisa lebih menggali lagi, memancing Bu Eni untuk bisa mengeluarkan potensi-potensinya Bu Rima dalam menangani permasalahan.
Oke, Itu saja Bu Rima. rasa sudah cukup ya Bu Feria ya. Baik Bu Rima. Oke, Terima kasih Bu Rima. si Bu Feria. Oke, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam Bu Weni. Saya bisa minta waktunya. Bisa Bu Weni, ada apa ya Bu Weni? Ini begini, saya akan mengadakan kegiatan coaching dengan Ibu Rima. Saya Hah? ingin meminta kesediaan Ibu Feria sebagai pengamat kegiatan coaching ini, Bu. Oh, jadi kegiatannya mengamati proses coaching Ibu dengan Bu Rima ya? Betul, Ibu. Oke, baik. Nah, ini dari kegiatan coaching ini, Bu, kira-kira rubrik apa nih yang akan saya observasi, Bu? Ada 3 rubrik, Bu Feria. Yang pertama, kehadiran Ya, penuh. Yang kedua, sebagai pendengar aktif. Dan yang ya. ketiga adalah pemberian pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi ada 3 kompetensi yang ada di rubrik. Nah, kemudian dari 3 ini kan mungkin eh, yang ingin lebih di-stressing oleh Ibu, yang ingin lebih diamati, itu di bagian kompetensi yang mana ya, Bu, khususnya? Untuk kegiatan ini, bagian yang Ya. akan diobservasi adalah sebagai pendengar aktif. Oke, baik. Jadi, Ibu sangat ingin mengembangkan dari kompetensi mendengarkan aktif ini ya, Bu. Betul, Bu Nah, Feria. baik. Ya, baik, Bu Eni. Nah, kira-kira tujuan dari eh, atau apa yang ingin Ibu tuju dari penilaian ini, Bu? Dari kegiatan penilaian dan pengamatan ini. Tujuan dari penilaian ini diharapkan saya mampu untuk mengidentifikasi permasalahan dari Ibu Rima dengan menemukan kata kunci yang tepat. Baik. Oke, Bu Eni. Baik, saya boleh memanggil Ibu Rima, Bu Feria? Oke, dipersilahkan, Bu Eni. Ibu Rima, silakan masuk. Ya, Bu Eni. Assalamualaikum, Bu Rima. Waalaikumsalam, Bu Eni. Bagaimana kabarnya, Bu Rima? Alhamdulillah baik. Bu Eni sehat? Sehat, alhamdulillah. Begini, Bu Rima, saya lihat belakangan ini Bu Rima terlihat seperti kesal ataupun sedang marah gitu. Ada apa, Bu Rima? Kalau saya boleh tahu? Maaf tidak terdengar ya. Saya lihat belakangan ini Ibu Rima terlihat seperti kesal ataupun marah. Mungkin ada yang bisa diceritakan oleh saya, Bu Rima? Iya, Bu Eni, saya lagi kesel banget nih ya sama teman satu piket saya. Jadi satu hari itu saya kan piket itu 4 orang, Bu Eni. Tapi teman piket saya itu senior. Ya, kita bisa memahami lah kalau kita bekerja sama dengan teman yang senior itu mereka kadang satu ada yang izin ke bank, satu ada yang hanya diam di ruang guru, satu lagi entah kemana. Jadi saya kadang sering ditinggal sendirian di ruang piket. Padahal kita tahu ya Bu ini ya, kalau di jadi petugas piket itu kan kerjaannya banyak. Selain menerima tamu, kita juga mengontrol semua kelas yang pada hari itu apakah ada gurunya atau tidak, ada kelas yang tidak kondusif atau tidak. Dan banyak kegiatan lainnya kan. Dan tidak bisa dihandle oleh satu orang saja. Kadang saya suka merasa apa ya, kewalahan menghadapi tugas piket saya bila saya piketnya hanya sendirian. Sedangkan teman-teman saya
Mereka asik dengan kegiatannya masing-masing dan tidak menyadari kalau dirinya piket. Itu gimana ya Bu Ferry ya? Bu Eni. Oh, baik Bu. Kira-kira kalau saya boleh tahu, apakah sering teman-teman piket Bu Rima ini meninggalkan tugasnya sebagai guru piket? Hampir setiap hari piket, Bu. Memang di awal-awal mereka datang di lobi piket, tapi satu persatu nanti mereka menghilang. Entah itu ada alasan ke bank, entah itu ada tugas yang belum dikerjakan, entah itu dia ada apalah gitu, ada acara apa gitu. Jadi banyaklah alasan yang selalu mereka berikan dan memberikan alasan seperti ini. Ibu masih muda, ibu masih aktif dan ibu masih bisa ke sana ke sini. Jadi ya udah kita pasrahkan ke ibu gitu. Oh, begitu Bu Rima. Hmm, kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu ya? Kalau menurut saya, menurut mereka yang guru senior, kerjaan piket itu, menjadi guru piket itu adalah pekerjaan yang menurut mereka itu pekerjaan sepele gitu. Jadi mereka agak malu ketika dikasih tugas piket. Jadi seolah-olah kalau dikasih tugas piket itu dia merasa itu pekerjaan yang ya sepele gitu, bukan pekerjaan yang luar biasa menurut mereka. Padahal menjadi guru piket itu punya peranan yang penting sama seperti tugas-tugas lainnya gitu ya. Seperti tugas menjadi wakil, menjadi staff dan tugas-tugas yang ada di sekolah sama pentingnya. Kalau misalnya tugas piketnya nggak berjalan dengan baik, otomatis sekolah itu juga tidak akan baik gitu ya. Jadi semuanya berpengaruh. Hmm, kira-kira menurut Ibu Rima, hal apa yang bisa membuat teman-teman piket Bu Rima ini tidak melakukan hal seperti itu lagi? Kira-kira apa ya? Kadang saya sudah meminta penjelasan kepada mereka, Bu, minta tolong misalnya gini ya, Bu minta tolong hari ini temani saya piket karena hari ini tugas piketnya banyak atau apa gitu. Tapi mereka memberi alasan seperti itu. Ibu kan masih muda, berarti ibu masih bisa lah menghandle ini sendirian. Terus kadang juga mereka bilang, apa sih piket gitu. Jadi mereka menyepelekan piket. Kadang saya pengen gitu. Jadi ketika saya nasehatin gitu ya, saya sebagai junior nasehatin senior itu nggak diterima karena apa sih kamu gitu kan. Nah, jadi kadang saya pengen pengen gitu ya curhat gitu kepada atasan gitu seperti staf kurikulum, seperti wakil kurikulum atau kepala sekolah langsung. Tapi nanti kadang saya dicap sebagai pengadu gitu. Hmm, lalu menurut Ibu Rima sendiri, adakah metode untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, Bu Rima? Iya, menurut saya tadi kan saya sudah usaha ya gimana caranya kalau misalnya saya bilang ke wakil atau ke kepala sekolah, tapi nanti kalau kepala sekolah menasehati pasti yang disalahkan saya lagi. Oh, dari sini ya, dari kabar dari ini ya, dari Bu Rima ya bilang kayak gini-gini. Jadi sebenarnya yang melakukan kesalahan siapa, yang disalahkan siapa gitu. Kadang selalu seperti itu kalau di sini gitu. Saya sih biasanya pengennya ya, karena saya masih junior dan mereka sudah senior, saya ingin melakukan pendekatan pribadi sebenarnya. Karena kan saya juga tidak terlalu akrab dengan mereka dan kadang kalau misalnya nggak akrab dan nggak kenal-kenal banget, kadang mereka juga mau menemani atau berkenalan atau bekerja sama mereka kadang segan gitu ya. Mungkin saya dalam jangka waktu dekat ini ingin melakukan pendekatan secara pribadi kepada satu-satu masing-masing teman piket saya itu. Ngobrol lah tanpa di luar mengobrol tanpa di luar pekerjaan piket gitu. Jadi ngobrol dari hati ke hati, ngobrol kegiatannya apa. Jadi kayak mengambil hatinya dulu lah gitu. Nah, mungkin setelah saya mengobrol secara intensif, menjalin komunikasi lebih baik lagi dan uh, bisa mengambil hatinya. Nah, mungkin mereka mulai berempati kepada saya.
Baik Bu Rima. Jadi langkah yang akan Bu Rima lakukan yang pertama adalah mendekati mereka dulu ya secara personal ya, agar ada pendekatan, lalu diharapkan mereka dapat mengetahui tugasnya dan tidak membebankan semuanya kepada Ibu Rima. Seperti itu ya Bu Rima ya. Betul, Bu Eni. Eh, Lalu kesimpulan apa yang bisa Ibu Rima sampaikan setelah kegiatan coaching ini? Baik, Bu Eni. Setelah melakukan kegiatan coaching ini, saya lebih bisa menggali kira-kira potensi apa saja atau langkah apa saja ke depan untuk mengatasi masalah saya gitu ya. Eh, Setelah saya cari, saya gali, kira-kira adakah yang bisa saya lakukan gitu. Ternyata ada cara yang terbaik seperti apa dan cara yang terbaik seperti itu. Jadi menjalin komunikasi. Mungkin selama ini saya kurang melakukan komunikasi yang baik dengan guru-guru senior tersebut, sehingga guru-guru senior tersebut tidak memiliki empati kepada saya. Baik Ibu Rima, sepertinya Ibu Rima sudah menemukan solusi atas permasalahan Ibu Rima sendiri. Saya sangat berharap semoga apa yang Ibu Rima rencanakan dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar. Baik Ibu Baik, Rima, Bu Eni. Ya, terima terima kasih Bu kasih. Eni untuk waktunya. Iya, sama-sama Ibu Rima, semangat. Ya, Assalamualaikum. um, Assalamualaikum Ibu Feria. Waalaikumsalam, Bu Eni. Gimana Bu Eni rasanya sudah melakukan kegiatan coaching? Iya, alhamdulillah walaupun deg-degan tapi berjalan dengan lancar Bu Feria. Oke, baik Bu Eni. Saya sudah melakukan pengamatan. Nah, kemudian selanjutnya nih Bu Eni, dari yang saya amati, saya akan mengajukan pertanyaan ya dengan Bu Eni terkait hasilnya. Nah, kira-kira Bu Eni, dari tujuan, kemudian indikator yang ada pada tujuan tersebut. Nah, ini kalau dinilai menurut Bu Eni dalam skala 1 sampai dengan 10, ini Bu Eni sudah berada di angka berapa nih? Sepertinya untuk indikator ketercapaian saya berada di angka 8 Bu Feria. Oke, baik. Jadi Bu Eni sudah berhasil mengidentifikasi kata kunci. Ibu juga sudah menemukan kata kunci ya Bu Eni ya. Iya Dan Bu Ibu Feria. menilai di angka 8 Bu 8. Eni. Oke, baik. Jadi dalam catatan saya, ini angka ini memang benar adanya ya Bu Eni ya, karena di sini dalam catatan-catatan saya, kegiatan Bu Eni ini dalam mendengarkan aktif itu sudah memenuhi kriteria-kriterianya ya Bu Eni ya, antara lain yang pertama dengan mendengarkan aktif Bu Eni uh, sudah menghilangkan asumsi-asumsi sehingga tadi tidak ada pertanyaan yang sifatnya asumsi ya Bu ya dari diri Ibu. Kemudian yang kedua juga sudah hilang ada judgement Bu atau menilai Bu Rima ya berdasarkan pengalaman Ibu gitu. Kemudian juga di situ tidak ada kegiatan atau hal-hal yang mengasosiasikan gitu. Jadi Ibu sudah benar-benar hanya mendengarkan sehingga Ibu bisa menemukan kata-kata kuncinya ya Bu ya yang sudah disampaikan oleh Bu Rima tadi. Nah, kemudian nih kira-kira setelah kompetensi ini tercapai mendengarkan aktif. Nah, ini kira-kira kompetensi apa lagi yang mau Ibu capai nih setelah ini dalam proses coaching, Bu? Ya, setelah ketercapaian indikator sebagai pendengar aktif, saya berharap ada indikator
pemberian pertanyaan berbobot ke depannya agar lebih baik Ya. lagi. Seperti itu, Bu Feria. Baik Bu Eni, saya ucapkan selamat ya Bu Eni ya. Mudah-mudahan Ibu lebih banyak lagi bertemu dengan teman-teman yang mungkin membutuhkan coaching dari Ibu sehingga kemampuan kita pun juga sebagai coach juga semakin meningkat ya Bu dengan banyak berlatih. Oke, baik Bu Eni, selamat sekali lagi. Amin. Terima kasih Bu Feria yang Sama-sama. telah membantu saya. Assalamualaikum Bu Feria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eni. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Rima. Apa kabar Bu Eni? Baik nih, Alhamdulillah. Bu Rima sendiri apa kabar? Alhamdulillah. Jadi gini Bu Eni, saya hari ini mau melakukan coaching. Bu Eni tolong diamati ya, bagaimana saya melakukan coaching tersebut. Baik. Kegiatan coaching ini rubrik penilaiannya apa saja yang dinilai? Ya, baik Bu Eni. Dalam coaching ada 3 rubrik yang harus dinilai ya Bu Eni ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Rima kembangkan? Ya, jadi untuk coaching kali ini saya ingin mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagian mana Nanti minta kompetensi? tolong diamati ya Bu Eni. Oke, baik Ibu Rima. Bagian mana kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu Rima? Ya, saya ingin mampu membuat pertanyaan berbobot kepada coach saya dengan mengalir saja, alami saja, dan menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Baik, kalau begitu Bu Rima. Silakan Bu Rima. Ya, baik. Saya akan panggil coach saya ya, Bu Eni ya. Silakan. Bu Ferry ya. Ya, Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam Bu Ferry ya. Apa kabar nih? Baik, Alhamdulillah. Bu Rima gimana kabarnya? Ya, saya juga sehat. Iya, Bu Rima. Gimana? Sepertinya ada yang mau diceritakan. Nah, iya nih Bu Rima, benar sekali. Saya mau curhat nih Bu Rima dari apa yang Boleh. saya amati, apa yang saya rasakan nih Bu Rima nih di bengkel khususnya Bu Rima. Oke. Jadi Bu Rima, akhir-akhir ini nih saya merasa terganggu Bu Rima karena sampah di bengkel DKV khususnya sampah kertas, ada banyak juga sampah plastik itu semakin menumpuk. Kadang-kadang sampai toolman, ini Pak Dava nih, biasanya misalnya buang sampah itu 2 hari sekali nih jadi setiap saat, kadang setengah hari ini tempat sampah itu ada 4, ada 3 itu sudah penuh semua, Bu Rima. Oke. Kira-kira sudah berapa lama Ibu Fe? Seperti itu. Yang saya rasakan sih mulai dari semester ini ya Bu Rima ya. Apa mungkin karena pembelajaran sudah aktif ya Bu Rima? Sudah 100% gitu Bu Rima. Eh, Hmm. oh gitu. Kira-kira apa ya Bu Fe penyebabnya sehingga sampah-sampah jadi banyak gitu di ruangan di kafe? Eh, yang utama sih sebetulnya Bu Rima, sampah itu sih ya sampah dari pembelajaran juga Bu Rima.
Jadi anak-anak ini kan setelah mendesain kan harus nyetak. Nah, itu tuh kadang-kadang dari hasil cetaknya yang misalnya nyetak 5 nih Bu Rima, yang 3 gagal, yang bisa dipakai cuma 2 gitu Bu Rima. Jadi anak-anak ini sepertinya juga karena masih proses belajar Bu Rima, jadi banyak yang gagal cetak gitu Bu Rima. Jadi hasil cetaknya itu yang memang banyak gagal Bu Rima. Nah, terus kalau plastik ini Bu Rima, ini kayaknya kantin kita pakai plastik lagi ya Bu Rima ya gitu. Jadi sepertinya sih plastik ini dari kantin nih Bu Rima nih kalau saya amatin. Jadi mereka jajan dibawa ke kelas, Hmm, kemudian ada di kelasnya sampahnya gitu ya. iya betul Bu Rima, betul. Oke, menurut Bu Ferry ya, Hmm. kira-kira hal apa yang bisa diusahakan Bu Ferry ya untuk Hmm. mengatasi anak-anak itu tidak membuang sampah sembarangan gitu. Iya, iya, Bu Rima. Mungkin kalau sampah dari hasil cetak, Bu Rima, ini kan memang harus terjadi alamiah ya, Bu Rima ya, gitu. Mestinya sih kita bisa buat kesepakatan ya, Bu Rima, dengan anak-anak gitu. Artinya, pokoknya mereka hanya boleh maksimal mencetak itu, misalkan dalam satu desain 2 kali gitu. Artinya yang berhasil harus yang gagal satu, yang berhasil satu gitu Bu Rima. Jadi memang eh, dibatasin ya Bu Rima ya cara mencetaknya itu anak-anak keberhasilannya juga supaya mereka lebih hati-hati. Nah kemudian untuk sampah plastik ini sepertinya sih harus anak-anak mulai membawa wadah sendiri Bu Rima gitu. Jadi eh, mereka jajan ke pedagang itu mungkin kalau baiknya sih menurut saya pakai ini Bu Rima, pakai tempat sendiri ya Bu Rima. Oke, oke. Oh, begitu Bu Ferry ya. Iya Bu Rima. Berarti tadi yang saya tangkap Bu Ferry ya ingin mengadakan kesepakatan belajar ya Bu Ferry ya Iya betul. untuk ada pembatasan penggunaan cetakan kertas. Iya. Kira-kira efektifnya seperti apa Bu Ferry ya untuk kesepakatan belajar tersebut? Hmm, Apakah dilakukan setiap kali ingin mengajar ya. atau bagaimana menurut Bu Ferry? Hmm, kalau menurut saya sih memang efektifnya itu di awal kan materi kita beda-beda ya Bu Rima ya. Ada yang cetak, ada yang tidak gitu. Jadi sepertinya sih stressingnya setiap kita masuk ke kompetensi dasar baru, ke KD baru, itu berarti anak-anak ini sudah harus membuat kesepakatan yang diperbaharui gitu Bu Rima. Mungkin ada hal-hal yang lebih dispesifikkan lagi gitu. Jadi saya rasa akan lebih efektif karena dengan demikian anak seperti di refresh kembali ya Bu Rima ya gitu, eh, diingatkan kembali, disesuaikan juga kesepakatannya dengan kebutuhan anak-anak gitu Bu Rima, khususnya terkait dengan penggunaan kertas yang akan menjadi limbah. Nah, kalau untuk plastik, ya mestinya kesepakatan saya sebagai wali kelas sih Bu, mulai paling dasar ya Bu ya. Mungkin bisa dimulai dari kelas saya dulu nih Bu, sebagai wali kelas. Oke, tadi ada yang saya tangkap ada dua permasalahan ya Bu Feria ya. Yang pertama sampah dari DKP, dari kelasnya, dari Ya, hasil belajarnya. betul Yang betul kedua Bu. tadi sampah dari luar kelas, yaitu Ya, dari kantin ya. iya betul betul Bu. Oke, kalau dari kantin berarti melibatkan orang kantin kan ya Bu Feria Iya ya. betul Bu. Nah, tadi saya dengar juga Bu Feria ada kesepakatan wali kelas dengan Mm-mm. anak-anaknya. Iya Bu. Apakah perlu Mm-mm. ada kesepakatan lainnya di luar itu Bu Feria?
Sebetulnya perlu, Bu. Artinya kantin ini kan dikelola dengan eh, oleh sekolah ya, Bu ya, dengan unit produksi kalau di kami gitu, unit usaha kami itu. Sebetulnya kita perlu memberi masukan-masukan yang mungkin Oke. masukan-masukan ini nanti bisa menjadi dasar dari pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan berikutnya, Bu. Itu dan ini sebetulnya sih masukan ini bisa saja disampaikan kapanpun ya, Bu ya. Kalau menurut saya dengan pihak yang terkait seperti itu. Berdasarkan bukti-bukti yang ada ya, Bu, pastinya gitu. Mungkin kita bisa mengkapi dengan data-data otentik gitu ya, Bu ya, istilahnya. Oke, Bu Feria. Kira-kira dari pendapat Bu Feria tadi, Iya, Bu. kapan nih Bu Feria ingin melakukan hal tersebut? Oke. Jadi saya ingin memulainya, Bu. Yang jelas mungkin minggu depan ya, Bu ya, di hari Senin kebetulan kita ada pertemuan, Bu, dengan BLUD nih, Bu. Nah, rasanya ada tuh, Bu, kesempatan terkait dengan pembahasan ini, Bu, visi sekolah eh, menjadikan murid itu berwawasan lingkungan. Nah, saya rasa ini kesempatan yang tepat ya, Bu, ya, untuk menyampaikan permasalahan sampah ini, gitu, Bu. Baik, Bu Feria. Kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan dalam kegiatan ini, Bu Feria? Kalau untuk kegiatan terkait dengan usulan, Bu, gitu. Usulan ini mungkin kita bisa berkoordinasi tentu saja dengan teman-teman di bengkel ya, Bu ya, di jurusan ya, karena kita ada 7 jurusan nih, Bu. Jadi saya rasa kita bisa membuat kesepakatan bersama karena biasanya kebijakan itu kan berubahnya harusnya ada suara dari bawah ya, Bu ya, yang menyuarakan dan memberi informasi. Idealnya sih seperti itu. Jadi mungkin nanti saya akan juga meminta pendapat dari rekan-rekan di jurusan lain sebagai perwakilan jurusan untuk menyuarakan hal yang sama gitu. Kemudian Oke, ya itu saja sih rasanya ya, Bu ya, sementara ini. baik Bu Feria. Ya. Dari kegiatan yang tadi Bu Feria ingin rencanakan, Hmm. kira-kira hal besar apa yang Ibu mimpikan untuk masa depan di sekolah Bu Feria? Oke, baik Bu Rima. Saya rasa sesuai dengan eh, permasalahan yang saya sampaikan, saya ingin sekali, Bu Rima, permasalahan sampah ini menjadi selesai ya. Artinya sekolah kita ini benar-benar sekolah yang bebas sampah, yang tidak hanya dari penampakannya saja, namun menjadi budaya dan juga menjadi karakter anak-anak ya. Saya juga berharap dengan adanya kesepakatan kelas itu mampu mendorong anak-anak dalam pembentukan karakternya agar sadar, lebih peduli dan lebih mencintai lingkungannya. Seperti itu, Bu Rima. Baik Bu Feria, kalau untuk kebiasaan membuang sampah ini kan berarti sebuah kebudayaan ya Bu Feria yang harus dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya dilakukan hari itu saja pada waktu kegiatan itu saja. Betul, Bu Ada Rima. program ke depankah yang akan Bu Feria buat bersama teman-teman? Terkait dengan program, nah ini nih Bu Rima, saya juga ada ide untuk menanggulangi sampah ini dengan mengadakan program daur ulang. Nah, karena sebetulnya menurut saya ketika menjadi sebuah pengalaman, maka anak-anak Oke, ini akan lebih
apa ya Bu ya, lebih mendalami ya Bu ya. Ketika anak merasakan susahnya mendaur ulang, maka dia akan berpikir untuk membuang sampah, kemudian untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan kertas, juga untuk apa namanya berpikir ulang ketika menggunakan plastik, terutama plastik Bu Rima, karena terus terang untuk pengolahan limbahnya agak lebih sulit rasanya ya Bu Rima. Itu jadi program tersebut yang pertama tadi ya kegiatan daur ulang yang saya harap akan memberi apa ya efek efek jera yang positif kalau menurut saya gitu, sehingga anak-anak ini bisa memperoleh pengalaman yang dia akan mendapatkan hikmah dari kegiatan daur ulang itu Bu Rima. Baik, Bu Feria. Misalnya nih Bu Feria, Ya, Bu. program yang Bu Feria dan teman-teman buat ini sukses. Kira-kira rencana depannya seperti apa? Yang pasti ketika sekali sudah sukses, artinya kegiatan ini akan menjadi budaya, akan menjadi rutinitas ya Bu Rima ya. Saya sangat berharap bahwa anak-anak ini nanti bisa melakukan program daur ulang ini setidaknya 1 bulan sekali mungkin gitu. Dan ini harapan saya tidak hanya ini mimpi ya Bu Rima ya. Harapan saya tidak hanya menghasilkan produk-produk daur ulang, eh, namun juga bisa namun juga bisa menghasilkan produk yang berciri khas dari sekolah kami gitu Bu Rima. Misalnya nih, eh, saya berangan-angan nanti dari kegiatan daur ulang ini amplop Oke, sekolah di SMK 58 ini, ya, amplop dinas itu ya. semuanya dari kertas daur ulang. Ini apabila prosesnya sudah berjalan, sudah produksi banyak gitu, sehingga kita punya karakter sendiri ya dari sekolah kita, yaitu si amplop itu yang bercirikan khas dari kertas daur ulang gitu Bu Rimba. Oke, misalnya lagi nih Bu Feria, Ya, sekolah Bu Feria sudah bisa memudayakan membuang sampah dan mengolah sampah dengan baik. Kemudian ada sekolah lain yang ingin meniru gitu ya. Jadi sekolah Bu Feria ini menjadi trendsetter gitu. Kira-kira amin. apa nih programnya? eh Ketika sudah menjadi trendsetter ya Bu ya, waduh ini amin sekali nih, kayaknya cita-citanya sudah melompat jauh, cuma nggak apa-apa Bu Rima. Kita bermimpi yang diharapkan ini jadi visi misi, jadi cita-cita kita ya Bu Rima ya. Yang jelas ketika itu sudah menjadi trendsetter, tentu saja kalau trendsetter itu kan harus menularkan budaya yang baik ya Bu Rima ya. Yang paling penting adalah konsistensi Bu Rima gitu, karena ketika menjadi trendsetter itu kita akan dijadikan pusat perhatian, dan justru itu yang menjadi uh, 2 kali beban kita ya, selain kita juga harus uh, melakukan kegiatan itu dengan baik, juga harus menjaga kontinuitasnya itu, sehingga programnya yang jelas sih satu, ketika menjadi trendsetter ya tentu saja membuat tim-tim yang solid, di mana tim intinya ini akan terus regenerasi Bu ke bawah gitu. Dan ya tentu saja anak-anak kan berganti ya Bu ya, 3 tahun berlalu tiga. Nah ini akan terus menelurkan, menghasilkan tim-tim dari kegiatan daur ulang ini, baik dari anak-anak maupun pemantaunya dari guru, ini akan terus ada dan eksis. Seperti itu Bu Rima. Oke, baik Bu Feria. Ternyata luar biasa ya obrolan kita sampai panjang ya. Luar Oke, saya biasa, kira terima cukup Bu kasih. Feria obrolan kita hari ini. Ya. Kira-kira setelah melakukan coaching, Mm. apa yang Bu Feria dapat dari coaching ini? Bu Rima, ini saya mendapatkan coaching yang luar biasa dari Ibu. Saya merasa nyaman dan merasa terbuka berbincang-bincang dengan Ibu. Saya juga menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan saya, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu ajukan ya Bu. Gitu. Jadi yang pertama tentu saja tadi jangka pendeknya Bu Rima, saya akan melakukan kesepakatan kelas dengan anak-anak terkait sampah kertas dan sampah plastik.
Nah, kemudian yang kedua, Bu Rima, saya akan membuat usulan-usulan atau saran-saran yang tentu saja membangun dan berkolaborasi dari jurusan yang lain ke pengelola kantin sehingga akan membuat perubahan kebijakan yang lebih baik lagi dalam penggunaan plastik. Nah, kemudian yang ketiga, saya akan mencoba melakukan program daur ulang kertas Bu Rima sehingga kita tidak hanya mengatasi masalahnya tapi juga mampu mengelolanya dan menghasilkan produk yang lebih baik. Dan yang terakhir tentu saja berusaha menjaga konsistensi dari rencana saya, Bu Rima. Seperti itu. Terima kasih, Bu Rima. Feria. Baik, Bu Rima. Assalamualaikum. Uh, Oke, Bu Eni. Wah, seru sekali ya kegiatan coaching Ibu Rima dengan Ibu Feria. Baik Ibu Rima, setelah saya mengamati kegiatan coaching kali ini, saya ingin menanyakan nih sama Ibu Rima, dari indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira dihitung dari skala 1 sampai 10 ada di poin berapa Ibu Rima? Mungkin saya baru di poin 7,95 mungkin ya, Bu. Wah, Ibu Rima ini suka merendah ya. Menurut saya, Ibu Rima pantas mendapatkan lebih tinggi dari itu, Ibu Rima. Kenapa? Karena saya melihat Ibu Rima tidak menggunakan kata tanya mengapa, Ibu Rima mengganti dengan apa sebabnya atau mungkin apa yang membuat gitu. Jadi hingga membuat Koci atau Ibu Feria itu tidak merasa terintimidasi atas pertanyaan yang Ibu Rima sampaikan. Sehingga membuat Ibu Feria sebagai coach itu merasa nyaman dan terbuka dalam bercerita. Lalu Ibu Rima juga mengajukan pertanyaan satu demi satu. Jadi tidak diberondong pertanyaannya ya Bu Rima ya. Selanjutnya Ibu Rima juga mengizinkan jeda atau memberikan jeda untuk Ibu Feria berpikir dan bercerita tentang permasalahan yang dihadapi Ibu Feria. Baik Ibu Rima, kurang lebih sekian penilaian dari saya. Seperti itu. Terima kasih Bu Eni untuk sudah mengobservasi coaching saya dengan Ibu Feria. Oke, Sama-sama Ibu Rima. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu Eni.